Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, ing wekdal menika kita badhe cecawis anggen kita badhe nderek sesarengan ing pambujananipun Gusti ingkang badhe kaladosaken benjang dinten Minggu tanggal 7 Juni warsa 2022 ingkang kaladosaken dening pradataning pasamuan Gereja Kristen Jawa Danukusuman. Pramila monggo kita purwakani anggen kita sami cecawis nderek ing pambujanan wekdal menika kita sesarengan memuji asmanipun Gusti. Monggo kita repekaken kidung angka 12, kidung pesamuan Kristen angka 12, kita repekaken padha setunggal lan padha kalih Yesus Sang Pangen sejati. Pangen kula mendo kagungannya den nebus layan rahnya mrih kula gesang slaminyo Sang Kristus sampun ngatoh kenyawa nebus kula saking dosa wanuntun kula mring swarga. Para ingkang kinasih monggo sarengan kita tumungkul wonten ing ngarsanipun Gusti kita ndedonga. Duh Gusti ingkang adhedhampar ing kraton swarga mulya langgeng, inggih Gusti ingkang kawula tepang wonten ing Gusti Yesus Kristus. Saestu awit saking katresnan saha pangrimat paduka ingkang tansah kababar nyata wonten ing gesang kawula. Ing wekdal menika kawula sami ngaturaken pamuji syukur kunjuk paduka. Dene katresnan paduka, kasaenan paduka tansah ngiyataken anggen kawula nglampahi dinten-dinten peparing paduka engga sakmangke kanthi kebak ing karahayon. Menapa malih paduka mboten nate negakaken ing bab gesanging kapitadosan kawula. Sinaosa engga sakmangke kawula tasih ngawontenaken pangibadah wonten ing papan dunung kawula piyambak-piyambak. Mila Gusti ing sakmangke kawula sesarengan sami cecawis anggen kawula badhe nampi pangrimat saking paduka lumantar pambujanan ingkang badhe kawula tampi sesarengan lan kawula ladosaken sesarengan benjang dinten Minggu ingkang kelampahan. Mila nyuwun berkah paduka ing sakmangke kawula badhe cecawis nampeni pangandika paduka, nampeni parintah paduka ingkang dadosaken kawula sangsaya kiyat ing kapitadosan, mekaten ugi dados sangu anggen kawula nyawisaken manah nalar budi kawula nampeni pangrimat saking paduka lumantar pambujanan. Paduka kepareng-paring berkah anggen kawula badhe ngraos-ngraosaken pangandika paduka kanthi pakaryaning Sang Roh Suci satemah kawula saged mangertosi menapa ingkang dados wosing timbalan paduka. Mekaten Gusti pandonga kawula. Sedaya menika kawula suwun wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-33. Firman Tuhan kita dengarkan bersama dari kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-33, demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 33. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tentang makan menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan ciptaan Tuhan, khususnya kita manusia. Kita butuh makan karena dengan makan kita mendapatkan energi bagi tubuh kita. Kita mendapatkan kekuatan bagi tubuh kita, dan dengan makanan yang mestinya gizinya baik, gizinya seimbang, vitamin juga kemudian menjadi bagian dari makanan kita, maka tubuh ini kemudian dapat tumbuh semakin dewasa, mempengaruhi semua organ dalam tubuh kita untuk berfungsi dengan baik. Bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan kita di tengah masyarakat, kegiatan-kegiatan ataupun acara-acara tertentu juga ditandai dengan makan bersama. Misalnya dalam tradisi Jawa, ketika ada bedstone atau orang Jawa menyebutnya selamatan, kenduren, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai dengan 1000 hari untuk mengenang seseorang yang sudah tiada. Dalam ritual tersebut pasti ditandai dengan makan bersama. Ada makanan yang kemudian dinikmati bersama dalam kumpulan itu setelah mengunjukkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga ada makanan yang dibawa pulang. Orang Jawa menyebutnya berkat, yang kemudian dapat dinikmati oleh anggota keluarga di rumah mereka masing-masing. Ada tradisi yang kemudian menjadikan makanan sebagai penanda dalam relasi sosial, dalam relasi antar manusia. Demikian juga dalam tradisi Kristen kita, dalam tradisi-tradisi gereja kita, makanan itu pun kemudian juga menjadi bagian dalam kesaksian Alkitab, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 33 tadi, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Korintus, khususnya ketika jemaat di kota Korintus itu akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yang mengingatkan akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita perhatikan saudara-saudara, dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34, ada syarat-syarat yang memang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk dilakukan oleh jemaat-jemaat di Korintus, supaya perjamuan Tuhan itu bukan hanya sekedar ritual makan dan minum bersama anggota keluarga atau jemaat Tuhan, tetapi ada makna lain yang perlu untuk dikembangkan oleh umat Tuhan berdasarkan kasih karunia atau berdasarkan penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jika kita perhatikan secara khusus 1 Korintus 11 ayat yang ke-33 tadi, karena itu saudara-saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Apa artinya? Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu tentang berkumpul untuk makan. Berkumpul untuk makan. Bukan berkumpul untuk kemudian hanya berbicara atau berbincang-bincang. Bukan kemudian seperti kondisi modern saat ini berkumpul untuk kemudian bermain dengan handphone masing-masing. Atau juga berkumpul untuk kemudian membaca buku sesuai dengan hobi masing-masing atau kesukaan masing-masing. Tidak. Tetapi berkumpul untuk makan. Ada makna yang tentunya sangat dalam dari ajaran Paulus tersebut. Mari kita perhatikan dari mana asalnya makanan yang dinikmati oleh jemaat Korintus. Tidak lain adalah dari Tuhan sendiri. Walaupun bumi itu kemudian menghasilkan buah-buahan atau tanaman yang kemudian dapat dinikmati oleh manusia. Bumi ciptaan Tuhan menghasilkan minuman, air yang kemudian menjadi bagian manusia untuk pertumbuhannya, yaitu air minum tersebut. Berkumpul untuk makan itu berarti ada relasi sosial yang terbangun, karena kalau dalam keluarga itu berarti ada bapak, ibu, ada anak-anak, atau ada anggota keluarga yang lain, dan juga ada makanan yang sumbernya dari Tuhan. Itu berarti juga ada perkumpulan atau ada perjumpaan dengan Tuhan Sang Khalik. Dan itu sebabnya ketika kita akan menerima makanan atau minuman, kita kemudian diajar untuk berdoa.
bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan makanan dan minuman bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diajarkan oleh Paulus dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-33 tersebut adalah nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Nantikan seorang akan yang lain. Artinya apa? Pelayanan itu harus dilakukan bersama, saling melayani satu dengan yang lain. Tidak kemudian berebut untuk menjadi yang terdahulu, tidak berebut untuk mengambil bagian makanan yang lebih banyak, tetapi menanti yang lain. Kita dapat menerjemahkan ayat tersebut sebagai sebuah perilaku dalam kehidupan keluarga umat percaya, yaitu untuk saling melayani, untuk saling berbagi satu dengan yang lain, untuk kemudian saling memahami satu dengan yang lain. Jika saya sudah mendapat bagian sementara yang lain belum, mari kita berbagi untuk mereka. Dan ketika semua sudah terbagi secara rata, mari kita makan bersama-sama sebagai sebuah bentuk kebersamaan dalam keluarga umat percaya. Ini yang tentunya menjadi bagian juga untuk kita lakukan dalam kehidupan komunitas-komunitas Kristen, dalam kehidupan bergereja. Gereja dalam arti lembaga berdiri karena adanya keluarga umat percaya. Maka dari keluarga umat percaya itu kita diajar untuk memiliki semangat berbagi dengan yang lain. Kita diajar untuk memiliki rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Karena itu perjamuan yang akan kita nikmati bersama dan akan kita layankan bersama besok hari Minggu tanggal 7 Juni yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Danukusuman. Kita diajak untuk yang pertama seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, berkumpul untuk makan. Mari kita menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dalam wujud makanan. Menghayati cinta kasih Tuhan yang hadir dalam keluarga kita dalam wujud makanan dan minuman yang akan kita nikmati bersama. Kehadiran Tuhan yang menyatakan kasih-Nya memelihara kehidupan kita meskipun dalam kondisi yang berat saat ini, dalam kondisi yang penuh tantangan pada saat ini, tetapi kita diingatkan berkumpul untuk makan. Bukan hanya membangun relasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau kita dengan anggota keluarga lain semakin dekat, tetapi juga menghayati relasi kita dengan Tuhan, Sang Pemberi makanan dan minuman bagi kita. Dan yang kedua, seperti yang diajarkan Paulus, nantikan olehmu seorang akan yang lain. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Bapak melayani anaknya, melayani istrinya atau ibu. Ibu melayani anak-anak atau melayani bapak. Atau anak-anak yang kemudian melayani dalam perjamuan Tuhan yang akan diselenggarakan di keluarga masing-masing sebagai wujud cinta kasih keluarga kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk merayakan bersama dan mengenang kembali pengorbanan Yesus Kristus demi keselamatan kita dengan jamuan Tuhan, dengan perjamuan yang akan kita layankan bersama dan kita nikmati bersama di keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diberitakan oleh Majelis Gereja, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang akan datang, Majelis Gereja akan melayankan perjamuan kudus keluarga yang disiarkan dari gereja. Mari kita mengingat akan karya kasih Kristus untuk kita semua, sehingga perjamuan kudus merupakan sarana pemeliharaan iman kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kehidupan rohani kita semua dan juga keluarga kita. Dan sakramen perjamuan tersebut tentu juga menjadi sarana untuk pemeliharaan kehidupan keluarga kita yang senantiasa dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam perjamuan Tuhan yang akan datang, kita tetap melibatkan anak-anak kita untuk makan dan minum bersama dengan kita semua.
Karena bagaimanapun juga anak-anak kita juga mendapat hak atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai sarana pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan tentu mengandung maksud yang pertama. Makanan dan minuman yang kita terima adalah lambang cinta kasih Tuhan dan juga melambangkan pengorbanan Tuhan untuk kehidupan kita, untuk pemeliharaan kita. Sehingga dengan pengorbanannya di kayu salib, Tuhan menghidupi dan memelihara seluruh ciptaannya sehingga selamat. Yang kedua, dengan makan dan minum bersama menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa kita semua umat percaya adalah anggota yang terhimpun di dalam keluarga Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, perjamuan Tuhan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita semua. Dan dengan makan dan minum bersama dalam keluarga kita menjadi sarana bagi kita untuk mengingat kembali akan cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan Tuhan diberikan dan disediakan untuk semua orang percaya yang mau menyesali kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan dan juga memiliki semangat untuk melakukan semua perintah dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, agar perjamuan Tuhan yang akan kita nikmati bersama mendatangkan berkat dalam kehidupan iman kita, mari kita menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Yang pertama, apakah kita benar-benar mengakui bahwa ketika kita berada dalam kondisi tidak selamat atau berdosa, kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa tersebut? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa berdasarkan kasih Tuhan Allah, Dia telah menyelamatkan kita semua melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya kepada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dilepaskan dari dosa? Dan yang keempat, dengan kasih karunia dari Allah, apakah kita sungguh-sungguh menjalankan hidup dengan penuh syukur, dengan setia melakukan perintah Tuhan? Marilah pertanyaan-pertanyaan pengujian diri tersebut kita renungkan dalam saat teduh. Saudara-saudara, jika kita masing-masing mau untuk terlibat dalam perjamuan dan kita juga dengan sukacita menanggapi undangan Tuhan Yesus Kristus untuk perjamuan Tuhan yang akan kita layankan bersama, maka dalam hati kita masing-masing mari kita menentukan jawab kita dan kita menyatakan dengan segenap hati, saya akan mengikuti perjamuan Tuhan dan mengingat akan karya pengorbanan Kristus. Amin. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita repeaken kidung pasamuan Kristen angka 170 kalih. Kidung pasamuan Kristen angka 170 kalih. Kita repeaken padha setunggal lan padha kalih tansah padha bebungah. Tansah padha bebungaha krana kabejan sanyata kita samya tiyang dosa
sing antaka tansah bunga ing patunggilaning Gusti tansah bunga wit sinung gesang sayekti tansah olah kabecikan lelatitan mawang bringtian yeku pratandaning syukur mring sihing Allah moluhur tansah bunga ing patunggilaning Gusti tansah bunga wit sinung gesang sayekti. Sesarengan kita sami ndedonga ngaturaken panuwun Gusti Paduka sampun paring wewengan anggen kawula sami cecawis badhe nderek ing pambujanan ingkang badhe kaladosaken ing brayat-brayat kagungan Paduka. Kepareng Paduka paring berkah satemah pambujanan ingkang badhe kawula ladosaken sesarengan lan badhe kawula tampeni sesarengan dados kegiatan tumrap gesanging brayat kawula piyambak-piyambak. Satemah nalika kawula nedha lan ngombe sesarengan kawula badhe ngraosaken rawuh Paduka wonten ing satengahing brayat kawula piyambak-piyambak ingkang babar karaharjan. Mekaten ugi ing salebeting pambujanan ingkang badhe kawula tindakaken sesarengan Paduka ugi nimbali kawula supados sami dening ngladosi setunggalan-setunggalipun kanthi mekaten babaraken katresnan Paduka ingkang sanyata wonten ing brayat kawula piyambak-piyambak. Mugi pambujanan ingkang badhe kawula ladosaken sesarengan estu nuwuhaken greget grengseng ing salebeting gesang bebrayatan kawula. Satemah katresnan Paduka tansah kababar nyata wonten ing pratingkahing gesang brayat kawula piyambak-piyambak. Rama kasuwargan nyuwun berkah Paduka satemah anggen kawula badhe ngraos-ngraosaken anggen kawula badhe ngengeti pakaryan pangorbanan Paduka murih kawula sami wilujeng wonten ing pambujanan ingkang badhe kawula ladosaken sesarengan. Paduka paring berkah satemah sedyanipun estu munumpangati tumrap gesanging karoaning kawula sedaya lan kanthi mekaten gesang kawula migunani tumrap pakaryan-pakaryaning Gusti Allah wonten ing satengahing jagat menika murih tentrem rahayu kababar wonten ing gesang bebrayan agung. Kawula pasrahaken sawetahipun gesang kawula mekaten ugi brayat kawula wonten ing pangreh Paduka lan Paduka reksa kawula wiwit sakmangke ingga selaminipun awit saking sih Paduka awit saking pitulungan Paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang kawula bektening sakmangke dumugi ing selami laminipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten patunggalanipun Gusti mekaten anggenipun pradataning pasamuan paring paladosan ing pendadaran utawi pecawisan pambujanan. Monggo brayat-brayat ingkang binjang minggu badhe nderek ing pambujanan panjenengan kaaturan nyawisaken piyambak tetedan utawi omben kados ingkang dados pasarujukaning brayat kita sami ngladosi setunggalan-setunggalipun wonten ing satengahing brayat lan benjang badhe katuntun dening pradataning pasamuan saking Gereja Kristen Jawa Danukusuman ing pangibadah tabuh songo enjang mawi pengantar basa Jawi lan ugi ing pangibadah jam 18 sonten mawi pengantar bahasa Indonesia. Wilujeng cecawis nderek ing pambujananipun Gusti, wilujeng gegesang katresnanipun Gusti ing brayat panjenengan piyambak-piyambak. Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin.